Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabahul khair. Kaifa halukum? La'allakum bi khair. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis teks persuasi. Taib. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah kalian dapat mengetahui jenis-jenis teks persuasi dan diharapkan juga kalian dapat mengidentifikasikan jenis-jenis teks persuasi. Dan yang ketiga diharapkan kalian dapat membedakan jenis-jenis teks persuasi. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita tahu teks persuasi itu adalah teks ajakan, dorongan agar seseorang melakukan sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan oleh penulis. Maka marilah kita mengajak seorang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ta'awanmu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam ketaatan Kita sering memberikan ingatan memberikan nasihat melalui teks persuasi. Kita bisa lakukan itu. Yang dengan itu kita akan dapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan. Maka ingat, tujuan kita mengajak seorang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita langsung aja mengenal jenis-jenis teks persuasi. Apa saja itu? Ada 4 jenis teks persuasi. Yang pertama adalah teks persuasi pendidikan, politik, advertensi, dan propaganda. Oke, kita simak satu-satu. Satu per satu. Yang pertama adalah teks persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Contohnya seperti apa? Disimak Pendidikan adalah hal yang penting yang harus dirasakan oleh anak cucu kita. Hal ini dikarenakan pendidikan juga menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang di masa depan. Pendidikan dapat bersifat formal yakni dilakukan di sekolah dan universitas, atau bersifat non formal yang umumnya dilakukan di lembaga keterampilan atau kursus khusus setempat. Dengan giat belajar dan memanfaatkan fasilitas pendidikan gratis yang diberikan pemerintah, kita dapat mengenyam pendidikan tanpa harus takut mengeluarkan biaya lebih. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kualitas pendidikan yang kita miliki agar di masa depan kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, ini adalah contoh teks persuasi pendidikan Mana kalimat ajakannya? Ada, marilah kita tingkatkan dan kualitas pendidikan yang kita miliki agar di masa depan kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Mudah ya. Ini teks persuasi pendidikan. Kemudian teks persuasi politik. Teks persuasi politik dipakai dalam bidang politik tentunya oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Contohnya, tidak lama lagi kita akan menggelar pesta pemilihan presiden 2009. Ayo kita gunakan hak pilih kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Jangan sampai hak pilih yang kita miliki terbuang sia-sia, bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan lain. Oleh karena itu, teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, mari kita gunakan hak pilih kita untuk memilih presiden dengan benar. Jelas ini adalah teks persuasi politik. Selanjutnya teks persuasi advertensi. Advertensi itu artinya iklan advertisement. Periklanan Persuasi iklan dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau produk, bentuk jasa tertentu. Contohnya, pasta gigi Smile merupakan pasta gigi yang terbuat dari bahan alami tanpa terbuat dari bahan kimia sedikit pun.
Pasta gigi ini sangat baik digunakan untuk melindungi gigi agar tidak berlubang. Hal ini dikarenakan pasta gigi Smile terbuat dari bahan alami serta daun mint dan campuran susu murni yang bisa membunuh kuman sekaligus untuk memutihkan gigi sehingga mulut akan terbebas dari kuman dan nafas dijamin segar. Oleh karena itu, gunakanlah pasta gigi Smile secara teratur untuk membuat gigi menjadi sehat dan putih bersih. Gigi yang sehat akan meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini merupakan contoh teks persuasi advertensi. And the last one terakhir adalah teks persuasi propaganda. Teks propaganda ini ya sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Ya, maksud dari kalimat tersebut adalah setiap manusia saling memiliki rasa ketergantungan dan membutuhkan manusia lain dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebagai manusia sekaligus makhluk sosial, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antara agama, ras, dan suku. Pada dasarnya kita adalah sama, yaitu adalah anak bangsa Indonesia. Mari kita bahu-membahu dan hidup dalam kesinambungan agar tercipta Indonesia yang damai dan aman. Nah, ini merupakan teks persuasi propaganda ya. Ada berapa tadi teks persuasi yang sudah kita pelajari? Ada 4. Yang pertama adalah teks persuasi pendidikan, politik, advertensi, dan propaganda. Sekarang kamu udah bisa membedakan kan jenis-jenis teks persuasi? Oke, alhamdulillah. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. We close our meeting for today by doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.